masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Hujan deras picu terjadinya tanah longsor dan banjir di Kabupaten Solok. Proses pengambilan lahan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit, warga berzikir di areal sengketa. Wisata berkuda di Kota Tua, menambah semarak destinasi wisata di Kota Padang. Jika Anda berwisata ke Kota Tua, Padang, di kawasan Batang Arau dan sekitarnya, cobalah hal baru di sana, yaitu menaiki bendi atau menunggang kuda. Bendi dan kuda merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Padang bersama kelompok sadar wisata Cagar Budaya Kota Tua. Pemko Padang dan Pokdarwis Cagar Budaya Kota Tua ikut menggandeng kusir bendi yang profesinya telah tergerus kemajuan transportasi modern. Paket wisata berkuda ini menjadi terobosan baru yang bisa menambah minat datangnya wisatawan ke Padang. Pengunjung dapat menaiki bendi berkeliling kawasan Kota Tua dengan tarif yang telah ditentukan. Atau boleh juga memilih untuk menunggangi kuda bagi yang mahir berkuda. Kalaupun tidak mahir, jangan khawatir, sebab pemilik kuda akan mendampingi pengunjung selama kudanya ditunggangi. Pada dulunya, Kota Tua ini alat transportasi adalah bendi, adalah untuk istilahnya masyarakat di Kota Tua untuk pergi ke pasar, dia pasti naik bendi. Karena kemajuan ekonomi, bendi pun sudah mulai hilang. Karena itu kami mau membangkitkan ekonomi para kusir bendi untuk lebih aktif dan menjadikan alat transportasi tradisional. Wisata berkuda ini dikembangkan juga untuk kembali mengenang masa dulu saat Kota Tua menjadi pusat perdagangan di Padang. Alat transportasi yang digunakan masyarakat waktu itu adalah bendi. Kita berkolaborasi antara Pokdarwis, pemerintah, dinas pariwisata maupun dengan komunitas kuda wisata yang ada di Kota Padang ini. Jadi para pemilik kuda, bendi, dan yang ada di Kota Padang ini kita mau angkat bagaimana orang tertarik untuk berkuda ini, khususnya untuk teman-teman wisata kita, di mana berkuda ini bisa menjadi suatu daya tarik wisata, ya khususnya untuk pertama ini kita coba di Kota Tua. Wisata berkuda ini diharapkan bisa memajukan ekonomi masyarakat, terutama kusir bendi, dan menambah pendapatan daerah Padang melalui paket wisata berbendi. Alfi melaporkan dari Padang. Polisi yang mendapat laporan tentang adanya rencana transaksi sabu-sabu segera bergerak ke kawasan Batang Arau Padang pada Sabtu dini hari pekan lalu. Yoga tak bisa berkutik saat ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polresta Padang. Residivis yang belum lama keluar dari penjara ini tak menyangka kedatangan polisi saat dirinya berada di pinggir jalan menunggu pembeli sabu-sabu. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu di saku celananya. Ditangkap di jalan, petugas pun kemudian membawa Yoga ke rumahnya yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Di rumah ini, polisi menemukan barang bukti 7 paket sedang ganja yang siap diedarkan. Ibu pelaku histeris mengetahui anaknya kembali berurusan dengan polisi atas kasus narkoba. Pelaku dan barang bukti dibawa polisi ke Mapolresta Padang guna proses hukum lebih lanjut. Ada seorang pemuda yang dicurigai di daerah Batang Arau, terus diamankan. Ditemukan 1 paket, awalnya 1 paket narkotika jenis sabu. Ternyata di rumah, di kamar tersangka, kita menemukan barang bukti lain, yaitu ganja, sebanyak 7 paket siap edar. Ini tersangka juga sudah pemain lama, yang baru juga keluar dari lembaga pemasyarakatan, jadi
masih dicurigai lagi sama anggota kita, mungkin ada masih bermain dalam hal masalah tindak pidana narkotika. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tertangkapnya residivis atas kasus yang sama menjadi pertanda jika pembinaan yang dilakukan lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Alfi melaporkan dari Padang. Akibat hujan deras yang mengguyur Padang Pariaman, Bendungan Kantaro di Kanagarian Malai Limosuku jebol dihantam banjir karena tak mampu menahan debit air sungai yang tinggi. Dampaknya, para petani tak bisa menikmati pembagian air irigasi. Untuk sementara, sawah mereka kembali ke sistem tada hujan atau mengganti tanamannya dari padi ke palawija. Bendungan yang jebol ini baru saja selesai dikerjakan sebulan yang lalu dengan menggunakan anggaran nagari sebanyak 200 juta rupiah. Robohnya dinding bendungan menyebabkan air yang seharusnya mengairi sawah kini terbuang percuma begitu saja. Sementara saluran air yang mengairi sawah kini terlihat kering. Ya karena bencana alam, hujan, itulah terjadi hujan terlampau labe lah dalam dia malewian beton, jadi itulah merobohan jadi. Menurut Wali Nagari Malai Limosuku, kerusakan bendungan berdampak pada 50 hektar sawah karena tidak mendapat pasokan air. Kalau dampak robohnya dari irigasi ini, petani-petani kita ada ukuran sawahnya sekitaran sekelompok di sini ada 50 hektar. Jadi kalau seandainya irigasi ini tidak diperbaiki kembali, jadi petani-petani canggung dia nggak dapat air. Di mana air dapat sama dia karena irigasinya sudah roboh. Kini petani dan warga setempat meminta pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk segera memperbaiki bendungan agar air bisa kembali mengalir ke area persawahan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.